Sedikit saja. Saudara-saudara, sekarang tanggal berapa? 10. Berarti 4 hari lagi. Iya ya. Saudara-saudara, ini tahun-tahun pemilu, betul? Betul. Ini tahun-tahun pemilu nih. 4 hari lagi. 4 hari lagi akan ditentukan nasib bangsa, nasib negara ke depan, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, wahai masyarakat Aceh, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, baik buruknya bangsa, besok ke depan bangsa akan mendapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim atau pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah atau pemimpin yang khianat. Itu tergantung daripada suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan makmur, sejahtera atau menderita rakyatnya. Suara-suara kalian yang menentukan besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang kuat, perkasa, disegani, dihormati, atau jadi negara boneka, jadi negara yang tunduk kepada negara-negara lain. Suara-suara kalian yang menentukan. Oleh karenanya jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin. Jangan pilih capres-capres yang zalim, jangan pilih capres-capres buruk, jangan pilih capres-capres yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, apalagi mengkhianati ulama. Saudara-saudara, kalau ulama saja dikhianati, bagaimana dengan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara? Jangan pilih capres-capres pengkhianat, betul? Betul. Jangan pilih capres-capres yang mau menjadikan Indonesia negara dinasti. Tahu dinasti? Dari bapak ke anak, anak ke cucu, betul? Betul. Indonesia negara demokrasi. Pilih, ikuti para ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, sekarang ini ulama terbagi menjadi 2. Ada ulama lurus, ada ulama istiqomah, ada ulama anjing. Ulama yang lurus itu bagaimana? Yang istiqomah. Ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyerukan kepada kebaikan. Mereka bakal nyuruh pilih pemimpin yang baik, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang amanah. Mereka bakal mencegah kemungkaran. Jangan pilih pemimpin yang buruk, jangan pilih pemimpin yang zalim. Ulama yang lurus, ulama yang nggak bisa dibeli, nggak bisa disuap, nggak bisa disogok. Ada ulama capres ngasih uang ke dia, ayo nih uang. Gimana caranya? Giring suara umat buat saya. Di sisi lain ulama yang lurus kebalik. Mereka yang mengeluarkan hartanya, keringatnya untuk apa? Untuk memilih capres-capres tersebut. Nah, saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu sama 6 bulan, Januari 7, sekarang Februari, berarti 8 bulan sama sekarang. Saya udah keliling Indonesia dari 6 bulan lalu. Itu untuk menyerukan kepada umat, rakyat, masyarakat untuk memilih presiden dari hasil ijtima ulama. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, kemarin ijtima ulama itu ada kan yang dari Aceh, Tengku Zainuddin sama siapa lagi beberapa itu. Tanya ke mereka saja. Mereka beli tiket bayar sendiri, hotel nginep atau losmen bayar sendiri, makan bayar sendiri. Nggak ada partai, nggak ada capres yang membiayakan, nggak ada. Yang bayar, nggak ada. Itu inisiatif para ulama-ulama yang lurus demi bangsa ke depan, jadi bangsa yang baik, biar rakyat nggak sengsara, biar rakyat nggak ditipu. Di situ ada ahlul halli wal adli. Panjang kalau mau saya jelasin ahlul halli wal adli atau ahlul khiyar. Mereka yang menentukan. Di situ debat, di situ ada perdebatan, saling tukar pikiran. Di situ mereka saling tukar pikiran, saling debat. Nanti dilihat, kalau tiga-tiganya baik, nggak mungkin dong pilih tiga-tiganya. Benar? Betul? Kalau tiga-tiganya baik, maka yang dipilih adalah yang paling baik. Kalau tiga-tiganya bangsat, tahu bangsat? Nah, kalau tiga-tiganya bangsat,
Pilih nggak? Tetap harus pilih. Ulama nggak begitu. Mereka akan memilih yang paling ringan kebangsatannya, yang paling ringan keburukannya, yang paling ringan kemudorotannya. Betul? 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 Sebab kalau nggak dipilih, bisa jadi di antara tiga yang baik. Kalau nggak milih, yang jadi bisa jadi yang sedikit kebaikannya. Kalau tiga-tiganya buruk, bisa jadi yang paling banyak keburukannya. Nah, dari hasil ijtima ulama kemarin, setelah adanya musyawarah dan mufakat para ulama-ulama yang lurus, sehingga keluarlah hasil capres yang ulama menyerukan untuk memilih. Keluar hasil tersebut, dan hasil tersebut adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap menangkan Anies, siap menangkan Anies, siap ikut komando ulama, siap pilih Anies, siap menangkan Anies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Kira-kira Aceh berapa persen Anies? Berapa persen? 100. Berapa? 85%. Alhamdulillah. Berarti Aceh memang benar-benar turut kepada ulama. Makanya nggak salah saya, di pesantren saya itu mau masuk pondok saya ada 3 pos. Semua pos itu yang jaga santri-santri yang berasal dari Aceh. Kenapa? Karena mereka yang paling berani memang. Jadi kalau saya bilang, ya, mau siapapun datang kemari harus izin KTP taruh. Jadi mereka mau jenderal kayak mau setan mau iblis datang dicegat, nggak ada urusan. Lon dapat perintah dari guru Lon, nggak ada kau nggak boleh masuk. Tunggu sini. Alhamdulillah. Nah, saudara-saudara, sebab kenapa saya katakan ini? Sebab banyak pejabat sekarang ini, saya nggak peduli. Kalian pikir saya menyerukan pilih Anies karena Aniesnya? Karena partai-partai pendukungnya? Karena partai-partai pengusungnya? Enggak. Saya nggak lihat Anies, enggak. Saya nggak lihat partainya, enggak. Yang saya lihat hasil ijtima ulama. Itu yang saya lihat. Pangkat jabatan bagi saya nggak ada harga. Kakek-kakek kami, para habaib zaman dulu berkata, Al-Imam Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar, apa kata beliau? Andaikan pangkat dan jabatan sultan bisa dipegang seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Saking hina dan tak ada harganya itu pangkat dan jabatan. Cuma kami ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, jaya, sentosa. Sebab banyak pejabat sekarang mau capres, mau calon gubernur, terus sampai bawah. Atau anggota dewan, butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul? Pernah nggak dengar capres atau calon dewan, calon gubernur, calon wali kota janji begini, saya berjanji kalau nanti Lun jadi, Lun nggak bakal makan gaji Lun sebagai pejabat. Banyak nggak? Saya tanya, banyak nggak? Banyak nggak? Maka kalau ada pejabat yang begitu, saya mau bilang sekarang, bangsat, biadab, pejabat bajingan. Iya, kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? Gaji gubernur berapa? Anggota dewan berapa? Paling 40 juta, 50 juta, 60 juta, 100 juta. Memang kalian nggak makan, tapi kalian makan, kalian rampok puluhan triliun, ratusan triliun harta rakyat Indonesia. Iya, gajinya nggak dimakan, cuma 60 juta. Yang dimakan uang proyek. Betul? Investor-investor Cina, asing, Amerika, udahlah, nggak usah munafik-munafikan sama saya. Nih di sini nih saya ceramah sekarang.
Kalau ada yang nggak terima, ngomong lu sekarang langsung, jangan main-main belakang. Kalau andaikan saya memberikan apresiasi kepada bapak-bapak aparat polisi dan TNI yang menjaga acara ini hingga berjalan lancar, saya memberikan apresiasi. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya. Tapi ingat deh, nanti habis acara, kalau kalian mau ancam atau mau lapor atau mau tegur, jangan ancam tegur panitia, ancam saya, tegur saya. Ayo tegur saya kalau berani, ayo ancam saya. Mumpung saya ada di Aceh, saya bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara. Betul? Istri-istrinya capres, istri-istri tim sukses mau pemilu begini, mendadak pakai jilbab. Emak banteng pakai jilbab. Tadi saya pas lewat kemari ada markas Mak Banteng. Nggak terima, saya datang sini. Atau nggak cegat saya di luar sana dan di jalan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Yang laki-lakinya, oh kalau mau pemilu pakai sarung, betul. Pakai peci, betul. Datang ke ulama, betul. Datang ke dayah-dayah. Datang ke masjid-masjid. Datang ke musola-musola. Ada yang jadi bintang iklan wudhu. Pokoknya macam-macam, saudara. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan. Saya berjanji akan membersihkan semua korupsi-korupsi. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian munafik, kalian biadab, kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur orang Cina, investor Cina, perusahaan Cina, negara Cina, negara-negara luar, perusahaan-perusahaan asing. Pengangguran makin banyak, betul? Sembako naik, betul? Tenaga kerja susah, betul? Lagi susah tenaga kerja, pengangguran banyak, mereka kirim tenaga kerja dari Cina ke daerah Sulawesi sana. Goblok gak ini? Goblok gak? Biadab gak? Bajingan gak? Nah saya tanya, ketidakadilan, kesoliman, kesewenang-wenangan seperti ini, lawan atau biarkan? Lawan. Hei masyarakat Aceh, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maka sampaikan kepada mereka, para pejabat zolim, pengkhianat bangsa, sampaikan, kami pemuda-pemudi yang berdiri di atas tanah Serambi Mekah, di atas tanah Aceh, tanah yang telah dicuci dengan darah para ulama, darah para tengku, darah para cut, darah para syuhada, darah para pahlawan. Kami pemuda-pemuda Aceh bersumpah, kami akan melawan kezaliman, kami akan tegak berdiri, tidak akan menundukkan kepala. Sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan, kami tidak akan berhenti sampai mati. Kami masyarakat Aceh akan berada di barisan paling depan melawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya itu kok keluar masuk penjara, kalian nggak usah heran. Ya karena begini nih, nggak ada kapok-kapoknya saya. Saya tanya, apakah pernah Habib Rizik mengkhianati umat? 2004 waktu tsunami, Habib Rizik ada nggak untuk masyarakat Aceh? Untuk rakyat Aceh? Ribuan laskar FPI mengangkut jenazah, memberikan bantuan-bantuan. Apakah FPI pernah meninggalkan umat? Habib Rizik pernah mengkhianati umat? Pernah meninggalkan umat? Bahar bin Smith pernah meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat?
Pernah meninggalkan masyarakat Aceh? Saya pernah tinggalkan kalian? Saya pernah khianati kalian? Saudara-saudara, bahkan saya keluar masuk penjara, Habib Rizik keluar masuk penjara. Kenapa? Demi membela kehormatan umat Islam, demi membela bangsa, demi rakyat susah, demi para nelayan, para buruh. Itu yang kami suarakan, suara rakyat. Yang kami suarakan adalah mewakili rakyat, suara kebenaran, suara keadilan. Kalian tahu, sampai-sampai saya baru keluar penjara dari lapas itu, saya keluar sore. Sore keluar, malam saya ceramah, besoknya langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan tahu kan? Iya, banyak orang Aceh di sana. Kasus ganja. Saya tanya, "Weh, kau berapa ganja BB-mu?" "Sedikit, berapa?" 10 ton, bangsat. Betul? Dibawa ke sana, diborgol tangan saya, saudara. Diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki, saudara. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya pernah melihat foto Cutnya Din kalau nggak salah, yang diborgol itu tangannya, kakinya. Saya diborgol tangan, perut, dan kaki. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat? Saya bandar narkoba? Pembunuh? Sambo bangsat itu? Hah? Saya Sambo bangsat? Hah? Bandar narkoba? Maling uang rakyat? Merugikan negara? Mau tahu kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Tahu nggak? Tahu. Tahu? Apa? Kritik. Bilang kalau tahu, kalau enggak saya ceritakan. Tahu apa enggak? Waktu itu lagi PSBB, Corona, Covid, PSBB, semua orang nggak boleh keluar, ya kan? Saya keluar penjara, saya udah tahu kalau saya bahas ini pasti saya ditahan lagi. Saya udah siap, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Nah, malam itu saya ceramah. Isi ceramah itulah yang mereka bilang memprovokasi masyarakat dan meresahkan masyarakat, sehingga saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya yang katanya meresahkan dan memprovokasi? Saya jelaskan, dan masyarakat di sini kalian bisa menilai, saudara-saudara, apakah itu provokasi, apakah itu meresahkan, ataukah pembelaan. Kalian sendiri yang nilai, tidak perlu saya. Pertama, saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei aparat, di masa corona ini rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian memberikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi? Tidak. Provokasi? Tidak. Yang kedua saya bilang, hei presiden, hei pejabat, pengangguran Indonesia lagi banyak-banyaknya di masa corona, tapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina. Itu meresahkan? Meresahkan? Yang ketiga saya bilang, toko-toko kecil milik pribumi di Jakarta, di Jawa Barat, toko-toko Aceh, toko-toko Batak, toko-toko Sunda, toko-toko Betawi, yang toko-toko kecil, warung-warung kecil, kalian paksa untuk tutup, tapi mal-mal, perusahaan-perusahaan asing tetap buka. Itu provokasi? Itu meresahkan? Atau pembelaan? Apa itu? Apa? Jawab. Yang kurang keras apa? Apa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Berarti yang goblok saya atau mereka? Yang bodoh saya atau mereka? Yang tolol saya atau mereka? Ya gara-gara itu, gara-gara saya bela rakyat, saudara-saudara. Dibilangkan meresahkan, ya memang meresahkan, tapi bukan meresahkan rakyat. Saya kan sering bilang, lidah saya ini kayak alkohol. Kayak apa? Saya tanya, kulit kalau ada luka, ya, ada luka, kena alkohol sakit nggak? Perih nggak?
Tapi kalau luka nggak ada, kalau luka nggak ada. Kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol dingin nggak? Adem nggak? Nah itu saya, lidah saya. Jadi kalau pejabat hatinya rusak, hatinya nggak bener, hatinya khianat, bangsat, biadab, kena lidah saya nusuk, berasa sampai hatinya, saudara. Betul? Tapi kalau pejabat lurus, pejabat istiqomah, saya mau ngomong apapun ya dia nggak bakal sakit. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa, betul? Betul. Jadi saudara-saudara, saya sudah muak. Saya sekarang udah nggak peduli. Mau saya di penjara, dibunuh, dicincang-cincang, dipotong lidah saya, mau diracun, mau ditembak, saya tidak peduli saudara-saudara. Karena terlalu banyak saya lihat penindasan kepada rakyat, kesewenang-wenangan pejabat kepada rakyat. Bagi saya Bang Habibie Smith, untuk rakyat, untuk bangsa, di penjara itu resiko paling kecil. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Aceh, jikalau suatu saat nanti, saya nggak tahu, jikalau suatu saat nanti saya dibunuh, saya ditembak atau diracun atau dibunuh, dibikin seperti kecelakaan, berjanjilah kalian, kalau saya mati dibunuh, saya tidak akan mati, saya tidak pengen, saya tidak mau mati di atas kasur bagaikan keledai. Enggak, saya ingin mati dalam keadaan berdiri. Saya ingin mati sebagai kesatria. Saya ingin mati sebagai pejuang. Dan jangan kalian pikir kalau saya mati ketika mayat saya sampai rumah, anak istri saya nangis. Tidak, saudara-saudara. Anak istri saya sudah saya didik. Kalau mereka lihat mayat saya, mereka bakal senyum. Mereka bilang, istri saya bakal bilang, alhamdulillah, kakak telah mencapai tujuannya kakak. Kakak udah sampai pada harapannya kakak, mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah kalian, kalau saya mati untuk berjuang di jalan Allah, di jalan agama, di jalan bangsa, di jalan negara, melawan pejabat zalim, melawan pengkhianat bangsa, berjanjilah kalian, wahai rakyat Aceh, khususnya pemuda-pemudi Aceh, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Saya tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Allahu Akbar. Insya Allah kita doakan Indonesia dapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kita kawal, nggak boleh ada kecurangan, betul? Nggak boleh kayak kemarin-kemarin pemilu curang, nggak boleh, betul? Betul. Kalau nggak curang, insya Allah amin menang. Kalau curang, bukan lidah yang berbicara. Saudara-saudara, saya bersumpah, andaikan ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara, maka rencong yang berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan, siap kawal pemilu ke depan, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Hidup Aceh, hidup tanah Rencong, hidup tanah Serambi Mekah. Allahu Akbar. Sekali lagi saya sampaikan, kalau sampai ada kecurangan, Rencong dan pedang yang berbicara, betul? Betul. Betul. Saya tanya masyarakat Aceh, kalau ada kecurangan, siap tumpahkan darah? Ya. Siap tumpahkan darah? Ya. Nanti di penjara gimana? Penjara. Benar. Jangan cuma di sini aja ngomong. Di penjara. Siap? Dibunuh? Ditembak? Ditembak? Tembak? Siap. Istri kalian jadi janda? Siap. Anak kalian jadi yatim? Siap. Demi keadilan siap?
Demi pemilu damai siap? Demi pemilu tidak curang siap? Siap kawal? Siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 NKRI harga mati! Harga mati! Harga mati! Allahu Akbar! Mudah-mudahan Allah hancurkan para pejabat zalim. Amin. Allah binasakan mereka semua. Bagi masyarakat Aceh, tidak ada sejengkal tanah pun bagi pengkhianat. Betul? Saya tidaknya tahulah sejarah Aceh. Berapa kali masyarakat Aceh dikhianati, betul? Betul? Makanya sering saya bilang, bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan. Kalau bagi saya, ada orang-orang saya nggak setia sama saya pastikan dia nggak akan bisa melihat matahari terbit esok pagi, saudara-saudara. Kalau orang-orang saya ada yang nggak setia, sebab setiap orang yang ngawal saya itu anak-anak ngawal saya, kami sudah janji darah. Saya tumpahkan darah, saya kasih ke dia, darah dia kasih ke saya. Sehingga kalau khianat, resikonya ya tumpah darahnya. Oleh karenanya kita berdoa, mudah-mudahan pada malam hari ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, insya Allah 4 hari lagi ke depan, ketika pemilu, Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyat, menjadikan dan membawa Indonesia menuju negara baldatul thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal